Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Pemirsa, apa itu taubat? Taubat secara bahasa adalah kembali. Secara syariat, taubat adalah kembalinya seseorang dari jalan kemaksiatan menuju jalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat dan pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Kenapa seseorang harus bertaubat? Tidak lain dan tidak bukan karena seseorang pasti pernah jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak keturunan Adam pasti pernah berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan berbuat kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti berbuat salah, namun yang tidak pernah berbuat dosa adalah para nabi dan para rasul. Mereka Allah jamin suci dari kesalahan dan dosa. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang telah melampaui diri atas kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kepada hamba-hambanya yang sudah membangkang kepada Allah, berbuat dosa dan kelalaian, senantiasa melalaikan hak-hak Allah. Namun Allah masih saja memanggil mereka dengan panggilan hamba. Allah tidak menolak mereka, tidak menghilangkan sifat ubudiyah mereka kepada Allah, namun Allah masih tetap menganggap mereka hamba-hambanya. Allah, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Walaupun kalian sudah menzalimi diri kalian, telah melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah pasti mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tahu bahwasanya manusia itu pasti berbuat salah dan dosa, maka bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengambil kesimpulan dari banyak ayat dan dari banyak hadis bahwasanya syarat taubat itu ada 4 jika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengikhlaskan niat dan meluruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang ingin bertaubat kepada Allah, namun dia di balik taubatnya itu dia menginginkan dunia, dia menginginkan bagiannya di dunia atau segala hal yang berkaitan dengan dunia. Atau ada seseorang yang ingin melakukan dosa, kemudian dia ingin menggagalkan dosanya karena takut dilihat oleh CCTV atau takut dilihat orang. Maka jika ini dilakukan, maka taubatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat taubat adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, seseorang berhenti dari dosa yang ia lakukan. Jika ada seseorang ingin bertaubat namun dia tidak berhenti dari dosa yang dia lakukan, maka taubatnya tidak sempurna dan tidak dianggap taubat yang sah. Kemudian yang ketiga, syarat taubat selanjutnya adalah
seseorang harus menyesali dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Karena penyesalan itu menunjukkan bahwasanya hatinya masih hidup. Jika seseorang bertaubat kepada Allah, namun dia tidak merasa menyesal atas dosa yang ia lakukan, bahkan ia merasa bangga serta menceritakan dosa-dosa yang ia lakukan di masa lampau dengan bangganya kepada orang lain, maka ini tidaklah termasuk taubat nasuha. Jika seseorang ingin bertaubat, maka menyesallah terhadap dosa yang ia lakukan. Yang keempat, seseorang harus bertekad untuk tidak mengulangi dosanya di masa yang akan datang. Jika seseorang ingin bertaubat kepada Allah, hendaknya ia mengkuatkan tekadnya untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Adapun jika seseorang itu kembali lagi, namun tanpa dia maksudkan, karena emang dia kalah dengan hawa nafsunya, namun pada awalnya dia sudah bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Jika seseorang bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya, dia ikhlas karena Allah, dia berhenti dari dosanya, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya, niscaya ini akan Allah terima taubat yang nasuha seperti ini. Namun jika seandainya di masa yang akan datang tanpa dia inginkan, dia kalah oleh hawa nafsunya, kalah dengan lingkungannya, sehingga terjatuh ke dalam dosa lagi, maka hendaknya dia tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membuka pintu rahmatnya sebesar-besarnya. Kemudian di antara syarat taubat yang lain adalah hendaknya dia bertaubat pada waktu yang masih Allah izinkan. Apa waktu yang Allah izinkan untuk bertaubat? Ada dua. Batas taubat seseorang itu ada dua. Yang pertama adalah sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Jika matahari terbit dari arah barat, maka siapapun yang bertaubat tidak lagi Allah terima. Kemudian apa lagi yang kedua? Batas waktu taubat itu adalah sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Allah pasti menerima taubat seseorang jika nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia, kesalahannya dengan orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kemudian jika itu berkaitan dengan barang, hendaknya dia kembalikan barang yang dia zalimi dari orang yang dia zalimi tersebut. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya syarat taubat jika berkaitan dengan Allah ada 4, jika berkaitan dengan manusia ditambah 1, yaitu minta halal dan minta ridha, serta jika berkaitan dengan barang, mengembalikan barang tersebut. Barakallahu fikum, waffaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.